Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi bersama Jawa Medok Channel. Buat kawan-kawan, kali ini bahasannya masih tetap membahas belajar bahasa Jawa. Dan kali ini kita membahas tentang tata cara orang Jawa menangkal penyakit ya, dari medis ataupun non medis ya. Itu sebelum kita mulai, alangkah baiknya teman-teman like, comment, and subscribe dulu ya. Tuh, baiklah teman-teman, nggak ada salahnya kita belajar. Sebaik-baik ilmu adalah ilmu yang bermanfaat, dan sebaik-baiknya orang yang mau belajar memperbaiki dari kesalahan. Baiklah teman-teman, nggak perlu panjang lebar, mari kita mulai. Untuk yang pertama kita membahas tentang bagaimana caranya orang Jawa di musim pagebluk ya, kalau orang Jawa bilangnya itu banyak penyakit. Ibaratnya sore sakit pagi meninggal, pagi sakit sore meninggal, ibaratnya kayak gitu ya. Itu tata caranya orang Jawa itu ada tersendiri ya. Karena apa, penyakit kayak gitu tuh berasal dari makhluk halus ya teman-teman, biasanya kayak gitu, itu anggapan orang Jawa ya. Jadi cara menangkalnya orang Jawa dengan tidur di lantai ya. Itu orang Jawa caranya kayak gitu, tidur di lantai. Itu kalau ya bukan musim pagebluk aja sebenarnya ya, bila ada gangguan roh, ada gangguan makhluk halus yang jahat, itu kalau orang Jawa tidurnya di lantai. Nah itu masuk di akal ya teman-teman, kalau kita teliti, kita pikir ya. Karena gini ya teman-teman ya, kalau kita pikir kenapa makhluk halus kok bisa ganggu, nah itu di saat kita terlena. Dan waktu kita terlena itu waktu apa? Contohnya kita waktu tidur, waktu melamun ya, kayak gitu ya. Nah makanya orang Jawa kalau ada lagi kayak gitu tidurnya di lantai. Kenapa? Karena makhluk halus itu kan nggak menyentuh tanah kan, pasti ada jarak dari tanah. Jadi kalau kita tidur di lantai, makhluk halus nggak bisa menjangkau kita. Itu contoh yang ringan aja ya, kayak gitu. Terus ada lagi mungkin bisa dicontoh ya teman-teman ya, yang lain dari suku Jawa mungkin bisa juga mencontoh ya. Contohnya kayak gini, cara mengobati penyakit tapi aneh ya. Contohnya semisal kita anyang-anyangan ya, anyang-anyangan, mohon maaf ya, kencing yang nggak lancar tuh. Nah kayak gitu, itu orang Jawa itu obatnya ya, itu terkadang ada yang cuma dengan jempol kaki diikat ya, jempol kaki kita diikat pakai rumput atau pakai apa, itu sembuh juga, itu bisa ya. Itu salah satunya kayak gitu. Terus ada lagi bila sakit mata. Nah sakit mata itu juga kayak gitu, aneh tapi bisa ditiru ya. Itu juga banyak yang melakukan dan sembuh juga ya. Contohnya kayak sakit mata itu bila kita buang air kecil di pagi hari bangun tidur itu. Nah itu kita ambil air seni kita ya, air kencing kita usapkan di mata kita gitu ya. Memang menjijikkan ya teman-teman, tapi itu ya alhamdulillah banyak yang melakukan kayak gitu dan sembuh juga. Terus itu sakit bisul ya, sakit bisul itu biar cepat mecah. Kalau orang Jawa itu biasanya ya, orang Jawa itu biasanya kalau sakit bisul biar cepat mecah itu biasanya itu pakai ingus yang kering ya. Menjijikkan ya, memang menjijikkan ya, itu yang kering itu kita korek-korek dari hidung ya, maaf sekali lagi maaf. Nah itu kita oles-oleskan ya, kita oles-oleskan di bisulnya itu
itu 2 atau 3 hari paling lama itu udah mecah ya teman-teman, dan itu udah banyak ya yang melakukan kayak gitu ya. Tuh, terus sakit gigi. Nah, sakit gigi itu kalau orang Jawa biasanya nyari tuh kalau jengking yang besar itu, kalau jengking tanah itu yang besar itu yang warnanya hitam itu. Nah, itu dipotong ya. Dipotong bagian ekor ya, dibuang bagian sengat. Nah, ekornya itu dipotong lah. Di situ tuh ada cairan ya, cairan bening itu. Itu dioser-oserkan itu juga bisa. Kadang kaki 1000 itu juga gitu, dipotong lalu dioles-oleskan di bagian pipi ya, pipi yang dalamnya terdapat gigi yang sakit ya, biasanya kayak gitu ya teman-teman ya. Tuh, terus kalau nggak kayak gitu ada lagi bekicot ya. Bekicot itu diambil itu liurnya itu, nah itu dioles-oleskan, itu juga bisa sembuh kayak gitu ya. Terus untuk menangkal supaya tempat itu enggak angker ya, supaya tempat itu enggak angker, enggak wingit. Nah, itu biasanya orang Jawa nyari tai besi ya, nyari tai besi. Tai besi itu adanya di pandai besi ya. Nanti letaknya, Pak, ada tai besi, lah itu ada. Nah, itu tai besi itu dibaca-bacain ayat-ayat Quran sengerti kita ya, sengerti kita dengan keyakinan apa. Nah, itu ditaburkan di situ, itu mengurangi sifat angker ya. Kalau enggak gitu, cari anggota tubuh dari babi ya. Itu kalau cuman diambil ditaruh di situ kan enggak haram, enggak najis ya, kayak gitu ya. Tuh mungkin kayak gitu, tapi kebanyakan itu pakai taring babi kayak gitu ya. Tapi yang intinya pokoknya anggota tubuh dari babi itu biasanya juga mengurangi hal negatif ya, hal angker atau wingit kayak gitu. Terus ada lagi semisal, nah ada lagi semisal kita terkena pisau atau terkena sabit dan mungkin agak parah ya, dan darahnya itu enggak henti, terus menetes kayak gitu ya. Itu kalau orang Jawa biasanya pakai itu di langit-langit mulut kita. Nah, itu pakai jempol kita, itu kita ambil liur kita yang di langit-langit itu, baru dioleskan di bagian luka yang darahnya enggak henti itu. Nah, itu biasanya juga berhenti. Kalau enggak gitu biasanya pakai anak pohon pisang. Nah, itu diambil getahnya. Kayak gitu ya teman-teman. Dan mungkin saya kira sampai di sini dulu untuk pembahasan kali ini, dan semoga bermanfaat, dan pakai yang baik, buang yang buruk, dan mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangannya. Saya pribadi banyak kekurangan, kesempurnaan hanyalah milik Allah. Dan yang belum like, comment, subscribe, di subscribe dulu. Dan saya akhiri sampai di sini. Sak bejo-bejane wong kang lali isih luwih bejo wong kang eling lan waspada. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.